Rusia kewalahan, kirim bala bantuan untuk hadapi serangan balasan Ukraina. Rusia mengirim bala bantuan militer ke wilayah Kharkiv, Ukraina, menurut laporan di media Rusia. Setelah serangan balik besar Ukraina pertama sejak musim semi membuat keuntungan teritorial besar pekan ini, pasukan Ukraina telah mendorong pasukan Rusia keluar dari sejumlah permukiman di wilayah yang diduduki Moskow sejak hari-hari pertama invasi, dan pada hari Jumat tentara Ukraina tampaknya melanjutkan kemajuannya yang cepat. Seorang pejabat Rusia di bagian wilayah Kharkiv yang diduduki mengakui pasukan Moskow berada dalam posisi yang kewalahan. Demikian seperti dikutip dari The Guardian pada Sabtu. Fakta pelanggaran pertahanan kami sudah merupakan kemenangan substansial bagi angkatan bersenjata Ukraina, kata Vitaly Ganchev kepada televisi pemerintah, menambahkan bahwa kemajuan Ukraina telah sangat tajam dan cepat. Ganchev mengatakan pertempuran sengit sedang berlangsung di dekat kota Balaklia yang direbut kembali oleh Ukraina pada hari Kamis. Kami tidak mengendalikan Balaklia. Upaya sedang dilakukan untuk mengusir pasukan Ukraina, tetapi ada pertempuran sengit dan pasukan kami ditahan. Selama berminggu-minggu, para pejabat Ukraina telah menyiarkan rencana untuk serangan balik yang direncanakan di wilayah Kherson Selatan. Tetapi sebaliknya, fokus utama serangan balik minggu ini adalah Kharkiv di timur laut, mengejutkan semua orang, termasuk tampaknya Rusia. Moskow merespon pada hari Jumat dengan menembakkan roket ke pusat kota, menurut pejabat setempat, yang mengatakan bahwa setidaknya 10 orang, termasuk 3 anak-anak, terluka dalam serangan yang dikutuk oleh Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky sebagai balas dendam atas keberhasilan Ukraina di medan perang. Untuk setiap keberhasilan angkatan bersenjata Ukraina, untuk setiap kemenangan, Rusia menjawab dengan serangan terhadap orang-orang yang tidak bersalah, tulis Andriy Yermak di Telegram, mengonfirmasi bahwa anak-anak termasuk di antara yang terluka. Roket-roket itu menghentam pusat seni anak-anak dan sebuah sekolah serta rumah-rumah pribadi, kata wali kota Kharkiv Ihor Terekov. Target utama Ukraina berikutnya kemungkinan adalah kota Kupiansk. Pada hari Kamis, otoritas pendudukan Rusia mengatakan mereka berencana untuk mengevakuasi perempuan dan anak-anak dari Kupiansk. Mengutip serangan artileri Ukraina di kota itu, Zelensky mengatakan dalam pidato video malamnya pada hari Kamis bahwa pasukan Ukraina telah merebut kembali lebih dari 1.000 km persegi wilayah dari Rusia sejak awal September. Pahlawan kita telah membebaskan puluhan permukiman. Dari hari ini gerakan ini berlanjut. Ada hasil baru, kata Presiden. Penasihat Zelensky Mikhail Podolyak mengatakan serangan balasan yang berhasil menunjukkan Ukraina telah membuktikan kemampuan dan menduduki wilayahnya dan mampu menggunakan senjata yang dipasok ke Kiev oleh negara-negara barat. Tidak akan ada pembekuan konflik, tweet Podolyak. Pejabat tinggi Amerika Serikat menyatakan persetujuan atas kemajuan Ukraina. Kami melihat Ukraina membuat kemajuan nyata dan dapat dibuktikan dengan cara yang disengaja, kata Kementerian Luar Negeri Antony Blinken berbicara di markas NATO di Brussels pada hari Jumat, sehari setelah dia melakukan kunjungan mendadak ke Kiev. Namun, Blinken memperingatkan terhadap optimisme yang berlebihan dan memperingatkan bahwa pertempuran kemungkinan akan berlarut-larut untuk beberapa waktu. William Burns, kepala CIA, mengatakan Vladimir Putin telah meremehkan tekad Ukraina dan komunitas internasional. Putin yang berbicara minggu ini mengklaim Rusia telah tidak kehilangan apa-apa selama 6 bulan perang di Ukraina, tetapi ada kekhawatiran di antara kaum nasionalis Rusia atas keberhasilan militer Ukraina minggu ini.